Halo para warga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Farida, salam bisnis. Banyak pebisnis muda yang berhasil dalam usahanya, pastinya mereka belajar dong mengenai bisnis yang baik. So, yuk belajar dan mengenal ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial terdiri dari banyak aspek. Yang pertama yang wajib kita ketahui tentunya adalah pengertian dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah suatu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Ilmu ini membahas mengenai berbagai suatu organisasi atau bisnis yang dapat mencapai tujuan dengan cara efektif serta efisien. Singkatnya, ekonomi manajerial merupakan sesuatu yang dapat menggabungkan ilmu ekonomi serta langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ekonomi manajerial itu penting sebagai strategi yang paling efisien serta efektif untuk menjalankan bisnis. Aspek yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ekonomi manajerial terdiri dari 4. Yang pertama adalah analisis dan peramalan permintaan atau disebut dengan iklan. Kemudian yang kedua, analisis biaya dan produksi. Kemudian yang ketiga, keputusan, kebijakan, dan praktik penetapan harga. Setelahnya yaitu manajemen laba dan manajemen modal. Aspek yang ketiga adalah fungsi dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial berfungsi sebagai pengelolaan finansial, metode evaluasi, mempermudah penyelesaian masalah, selanjutnya memperbaiki pengambilan keputusan, dan mengenalkan ekosistem bisnis dengan dekat. Contoh ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial contohnya yang pertama adalah analisis produktivitas. Analisis produktivitas ekonomi manajerial digunakan untuk menganalisis produktivitas perusahaan dan mencari cara untuk meningkatkannya, seperti dengan meningkatkan efisiensi proses produksi atau mengurangi biaya. Contoh yang kedua adalah analisis pasar. Ekonomi manajerial oleh perusahaan untuk menganalisis dinamika pasar dan industri seperti persaingan, permintaan, tren, dan menyesuaikan strategi perusahaan sesuai dengan hasil analisis. Contoh yang ketiga yaitu analisis keputusan produksi. Apa itu? Ekonomi manajerial digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah produksi yang sesuai dengan permintaan pasar dan biaya produksi, dan mengatur pembuatan produk sesuai dengan kebutuhan. Aspek yang kelima adalah tujuan dari ekonomi manajerial. Tujuan ekonomi manajerial yang pertama adalah identifikasi cara. Tujuan ekonomi manajerial untuk mengidentifikasi cara yang efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, identifikasi strategi. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk mengidentifikasi strategi dalam penetapan harga dan produksi guna memenuhi tujuan pada jangka pendek secara efektif. Tujuan yang ketiga, menetapkan alokasi sumber daya. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk menetapkan alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk kegiatan operasional perusahaan secara efisien. Tujuan yang keempat adalah identifikasi masalah dan kelemahan. Tujuan ekonomi manajerial untuk digunakan dalam menentukan penyakit yang ada di dalam suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan berhasil dalam menjalankan bisnis. Aspek yang keenam adalah sifat dan fungsi dari ekonomi manajerial. Sifat dari ekonomi manajerial adalah praktis dan berorientasi pada pemecahan masalah. Kemudian fungsi dari ekonomi manajerial adalah menyediakan pengetahuan umum bagi suatu manajer, terutama di bidang teori ekonomi, pengetahuan untuk keputusan manajemen, dan pada suatu kajian administrasi bisnis lainnya. Selanjutnya, aspek yang ketujuh yaitu prinsip ekonomi manajerial. Prinsip
Yang pertama yaitu marginal dan incremental. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu keputusan dikatakan rasional dan masuk akal jika mengingat tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian prinsip yang kedua adalah equi-marginal. Utilitas marginal adalah utilitas yang diperoleh dari tambahan unit suatu komoditas yang dikonsumsi. Hukum utilitas marginal yang sama menyatakan bahwa seorang konsumen akan mencapai tahap keseimbangan ketika utilitas marginal dari berbagai komoditas yang dikonsumsinya sama. Kemudian ada prinsip yang ketiga yaitu prinsip biaya peluang. Yang dimaksud dengan biaya peluang suatu keputusan adalah pengorbanan alternatif yang diperoleh oleh keputusan itu. Prinsip yang keempat dari ekonomi manajerial yaitu seorang manajer mengambil keputusan harus memberikan penekanan yang tepat baik pada dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari keputusannya dengan memberikan arti yang tepat pada periode waktu yang berbeda sebelum pengambilan keputusan. Prinsip yang kelima dari ekonomi manajerial adalah prinsip diskon. Menurut prinsip ini, jika suatu keputusan mempengaruhi biaya dan pendapatan dalam jangka panjang, semua biaya dan pendapatan tersebut harus didiskontokan ke nilai sekarang sebelum perbandingan alternatif yang valid dapat dilakukan. Aspek yang terakhir atau aspek yang kedelapan adalah karakteristik ekonomi manajerial. Yang pertama adalah ekonomi makro, kemudian yang kedua adalah pilihan dan alokasi, ketiga berorientasi pada tujuan, konspektual dan metrik, pragmatis, normatis, multidisiplin, ekonomi. Setelah kita bahas, ternyata penting ya ekonomi manajerial dalam kegiatan bisnis. Maka dari itu, ayo belajar dan terus belajar mengenai ekonomi manajerial. Semoga video kali ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.